hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum. baik Pak. Ya, mari kita hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan kita bersama boleh berdinamika bersama malam hari ini untuk bersama kita melakukan latihan rohani untuk jalan hati. Dengan judul jalan hati yang akan kita jalani yang sudah dimulai di bulan yang lalu. Bersama dengan saya, Kak Anggara, salah satu yang juga salah satu fasilitator latihan rohani, akan bersama dalam 2 jam ke depan untuk berdinamika bersama dan bergembira bersama dalam latihan rohani hari ini. Maka sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan doa bersama. Kita akan berdoa doa persembahan harian. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau membantu saya untuk membacakan doa ini. Kita doakan bersama-sama. Apakah ada yang berkenan untuk membantu saya? Boleh saya bantu? Boleh, terima kasih Ibu Monika. Baik, dipersilahkan untuk dimulai. Screen-nya kepotong, Pak. Bisa tolong dibantu? Oh ya, Pak Robin boleh minta tolong sedikit tertutup. Ya, Nah, terima kasih. baik, Maka, silakan. ya, marilah kita hening sejenak, kita satukan hati dan budi kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini, kuunjukkan semua doa, Pikiran, pikiran, perkataan, perkataan, tindakan, tindakan, maupun suka-dukaku hari ini, dalam dan kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud Bapa Suci dan para rasul doa gereja untuk bulan ini. Wujud gereja universal, panggilan imamat dan hidup religius. Semoga komunitas gerejawi mendukung kaum muda yang merasa terpanggil untuk melayani misi Kristus melalui panggilan imamat dan hidup religius. Kami mohon, Kabulkan kabulkanlah doa kami, kami. Tuhan. Wujud gereja Indonesia bagi atlet. Semoga kegigihan dan sportivitas para atlet mendapat apresiasi yang layak dari masyarakat dan pemerintah, serta memberikan inspirasi bagi orang muda dalam mewujudkan cita-cita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Monika atas bantuannya untuk memimpin doa pada malam hari ini. Ibu Bapak dan teman-teman yang terkasih, hari ini kita bersama bergembira, mungkin dalam suasana juga masih suasana Imlek, jadi selamat merayakan bagi kita semua yang merayakan. Titipan pesan sponsor.
Lalu saya kembali sedikit mengulang untuk wujud doa, wujud doa, wujud gereja, baik universal maupun Indonesia, yaitu tentang panggilan imamat dan hidup religius, serta kemudian bagi para atlet. Kita sadar bahwa banyak hal yang terjadi dalam siarah tahun jubileum ini, dalam siarah pengharapan, bahwa kadangkala kita lupa untuk berjuang dan kita lupa untuk mau terus menjaga sportivitas kita dalam berbagai hal, termasuk dalam pekerjaan-pekerjaan kita sekalipun. Itulah yang menjadi sebuah harapan, menjadi sebuah tema kenapa Latihan Rohani Jaringan Doa Bapa Suci Sedunia ini tahun ini mengambil sebuah judul Jalan Hati, di mana kita diminta untuk terus mengingat bahwa ada kehendak Allah yang hidup dalam hidup kita, dalam diri kita. Ibu Bapak dan teman-teman yang terkasih, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi harapan besar ketika latihan rohani ini diharapkan di tahun ini. Pun juga ketika bulan kemarin, si Stella Fania dalam pengantar persiapan juga kembali mengingatkan kita untuk berserah diri, berserah di tangan Tuhan. Dalam artian dalam banyak hal mereka kembali untuk menyerahkan hidup di dalam tangan Tuhan. Kalau kalau apa kalau adik saya itu sempat bercerita kepada saya begini, wah, tahun ini itu semoga tidak menjadi generasi cemas, tetapi menjadi tahun emas bagi kita semua. Dalam artian adalah kita ingin bergembira, kita ingin berjalan bersama dalam sebuah pengharapan akan iman yang lebih besar. Nah, di sana kita diminta apa? Di minggu kemarin kita diminta untuk menyiapkan diri, berubah dari berpusat pada diri sendiri untuk membuka diri dibentuk oleh kehendak Allah. Termasuk adalah juga kita diminta untuk mendengarkan panggilan Tuhan, dengan membuka hati untuk mendengarkan panggilan Tuhan, yang terkadang kita juga tahu bahwa caranya itu sungguh mustahil dan tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah, maka sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, saya pengen tahu dong, kita coba keluarkan reaksi di entah di message, entah silakan ngechat di kami, atau boleh chat mengeluarkan reaction, apapun itu. Bagaimana sebulan Januari kemarin, dan juga bagaimana satu hari ini, apa yang kita rasakan. Bu Donda atau Sis Donda ini berbunga-bunga. Ada yang penuh suka, ada yang dengan penuh hati, ada yang jempol. Apakah ada yang lain? Silakan ngetik chat boleh. Wah, Bu Ayu, wah ada yang berbunga-bunga. Masih emosi, Bu Monica, ada yang bersemangat. Semoga bisa ditahan emosinya ya, Bu. Lelah, tapi masih penuh harapan. Sukacita, penuh rahmat. Alhamdulillah. Bahagia, bersemangat. Silakan yang lain. Apakah ada yang lain penuh dengan gebrakan? Wah, ini Bu Diah ada apa ini? Penuh dengan gebrakan yang bagaimana? Semoga bisa menggembirakan. Terima kasih atas responnya. Pun juga bagi saya bulan apa tahun ini penuh dengan gebrakan. Saya sepakat dengan Budia. Gebrakan tiba-tiba surat cinta datang dari kantor untuk mengatakan saya diberhentikan. Nah, di PHK. Wah, itu kan menjadi sebuah sukacita. Walaupun kelihatannya sedih, tetapi itu ada sukacita di dalamnya. Ada niat dan maksud yang lebih. Dan kita mau diminta untuk mendengarkan kehendak Tuhan dari setiap peristiwa yang boleh kita jalani. Baik, hari ini kita terima kasih Ibu Jen, optimis penuh berkat dan rahmat Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan sesi persiapan kita. Kalau kemarin si Stella itu menggambarkan dalam apa ya, dalam
roadmap yang akan kita jalani bahwa di minggu kedua ini, di bulan kedua ini, kita akan melihat kembali tema-tema apa, melihat kembali persiapan-persiapan kita, termasuk juga dengan kita akan dengan tema hari ini yaitu tema kita apa ya hari ini? Padamu, semoga saya tidak salah. Pada mulanya adalah kasih. Nah, kita akan membahas ini bersama dengan Sis Yudit akan salah satu fasilitator LRB juga yang akan memandu kita bersama dalam kegiatan kita hari ini untuk semakin memahami bagaimana mempersiapkan untuk langkah-langkah kita ke depan. Nanti setelah kita melaksanakan paparan pungta ini, kita nanti juga akan berkontemplasi dan berefleksi bersama. Sehingga ibu bapak yang belum mungkin bisa mempersiapkan kertas atau buku atau catatan kecil sekiranya ada hal-hal yang penting dan kemudian menjadi menarik dan bisa menjadi pengalaman yang mengembirakan. Lalu kita akan nanti akan ditutup dengan BOR, dengan breakout room. Kita akan masuk ke kelompok dan kita akan sharing di sana. Juga kita akan berbagi satu dua hal nantinya setelah kita bersharing bersama, semakin mendalami materi atau latihan rohani yang boleh kita rasakan selama ini, hari ini. Nah, tidak perlu berpanjang lebar, saya mengundang Sis Judith untuk bisa menampilkan diri. Nah, sudah ada di hadapan kita. Terima kasih, saya waktu dan ruangan Zoom ini sepenuhnya saya serahkan kepada Sis Judith untuk berbagi pengalaman dan berbagi sharing tentang langkah kedua yang boleh kita highlight. Terima Silakan. kasih, Bro Karl. Selamat malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan ziarah ziarah pengharapan. Apa kabar semuanya? Semoga Baik, baik-baik ya. Kalau ya, boleh silakan, ya silakan memberi respon juga di chat atau di reaksi. Bagaimana eh, sepanjang sampai bulan bulan kedua ini ya, gitu. Tadi sudah. eh Perkenalkan, saya Yudit. Saya dari Gereja Santo Kristoforus Jakarta, Grogol. Titik luar baik dan luar biasa, bagus, luar biasa. Saya salah satu fasilitator di latihan rohani pemula dan saya eh, beberapa hari terakhir saya cukup merenungkan. Kebetulan sekali saya diminta membawakan langkah pertama itu, yaitu pada mulanya kasih, bertepatan di bulan Februari yang biasanya identik dengan Valentine. Makanya saya ngambil backgroundnya pink-pink biar biar suasana kasihnya, suasana cintanya itu terasa. Oke, makasih Kak Ben, silakan. Nah, saya biar nggak kaku, saya sharing aja ya gitu. Kita malam hari ini kita lebih sharing sharing pengalaman aja. Kasih kasih Tuhan itu adalah eh, merupakan lensa yang dipakai Allah untuk memandang kita manusia. Silakan apa slide-nya kok. Oke, nah ini kita masuk ke langkah pertama ya. Kasih. Kita masih ditemani oleh Luce untuk di perjalanan kita. Silakan kok. Oke. Nah, eh, kasih merupakan lensa yang dipakai Allah untuk memandang kita. Dan Allah tuh tidak bisa tidak mengasihi kita. Kasihnya hadir tak tergoyahkan menemani kita terlepas dari lika-liku perjalanan hidup kita, bahkan ketika kita mungkin tersesat karena dosa.
Karena kasih Tuhan itu tanpa syarat dan tidak tergoyahkan. Bisa mengenali kasih Allah ini adalah awal dan dasar dari perjalanan hidup setiap orang, Karena hidup kita berasal dari kasih, kita dipelihara oleh kasih, dan akhirnya diterima oleh kasihnya. Dapat mengenali dan mengalami kasih akan menuntun kita untuk memberikan tanggapan apa sih kehendak Allah dalam hidup kita. Sedikit sharing tentang pengalaman kasih ini, silakan kok. Saya bersyukur banget, maksudnya eh, waktu waktu di dewasa, waktu saya masih remaja sampai dewasa muda, saya punya banyak pengalaman kepahitan dalam hidup, sehingga saya merasa tidak dicintai, sama sekali tidak dicintai. Saya bersyukur pada akhirnya lewat sebuah pengalaman sederhana banget, saya sadar kalau ternyata saya sangat dicintai loh, gitu loh. Saya mau sharing ini. eh, ini adalah postingan saya di 2010. Saya eh, saya saya sengaja waktu itu mau posting kotak makan saya di sosmed saya, dan saya tulis cinta dalam kotak nasi. Saya itu dari kecil tinggal sama nenek saya dari usia 2 bulan. Eh, Hubungan saya dengan orang tua, khususnya papi, sebenarnya kurang bagus gitu loh. Tapi nenek saya saya mengenali kasih itu dari nenek saya. Waktu saya posting ini, eh, nenek saya sebenarnya dalam kondisi waktu itu sudah tidak sehat, sudah sakit-sakitan, dan kami di rumah tidak memiliki ART. Luar biasanya nenek saya memaksakan diri untuk tetap Pak, belanja dan tetap memasak buat saya, karena beliau tahu saya itu punya masalah di pencernaan. Sehingga kalau saya keseringan jajan di luar, saya resiko keracunan. Dan pada waktu eh, menyadari atas kasih ini, waktu saya menyadari kasih yang Tuhan berikan lewat nenek saya ini, saya sampai nggak kuat untuk makan. Sekarang aja waktu saya cerita ini, saya masih nggak kuat untuk menahan eh, rasa haru saya bahwa saya sangat dicintai, dan saya bersyukur saya masih ada sampai sekarang. Saya ada di titik ini. Saya bisa menjadi fasilitator, saya bisa melayani di gereja, saya bisa melayani di masyarakat, karena nenek saya mengajari tentang kasih ini kepada saya. Dan secara tidak langsung, sebenarnya itu adalah kasih Tuhan yang disampaikan kepada saya lewat nenek saya. Eh, saya juga apa pada saat ini saya juga mungkin dari beberapa teman tahu bahwa saat ini saya juga sedang merawat ayah saya yang sebenarnya kondisi hubungan kami dari dulu kurang baik. Tapi lewat kasih Tuhan, ada aja yang ngebantu saya gitu loh. Ada aja yang em, meringankan beban saya, meringankan tugas saya gitu loh. Sehingga dalam perenungan saya, pada saat saya harus memanggul salib, Tuhan mengirimkan banyak Simon Kirene untuk membantu saya memanggul salib saya. Dan kali ini, di malam hari ini, semoga kita juga, saya akan mencoba membantu merenungkan sesuai di buku ya, sesuai di buku kita akan merenungkan apa sih kasih itu, apa apa sih apa artinya kasih itu, eh, apa makna yang kita berikan tentang kasih. Eh, saya akan mencoba merenungkan. Silakan kok kita lanjut. Lewat mungkin kita akan mengingat-ingat pengalaman kita dikasihi dan mengasihi. Eh, Mari kita hening sejenak
kita mulai merenungkan, kita masuk ke perenungan, kita hening sejenak. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari menyiapkan tempat atau menyiapkan posisi yang cukup nyaman untuk kita merenungkan kembali kasih Allah dalam hidup kita. Kita tarik nafas bentar. Kita tarik nafas sekitar 2 atau 3 kali. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Saya akan membacakan renungan-renungan lewat dari buku Jalan Hati, dan kita akan fokus ke masing-masing pribadi. Jadi saya akan membacakan langsung menggunakan kata aku. Masih dalam suasana hening. Bila ingin memejamkan mata, silakan memejamkan mata. Kalau ada lagu yang bisa diputarkan untuk membantu, silakan untuk volumenya bisa dikecilkan sedikit. Jesús, al contemplar en tu vida Ini boleh dikecilin sedikit. el modo que tú tienes de tratar a los demás, Kita me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. apa makna yang aku berikan pada kata dalam imajinasi, aku menghadirkan 1 atau 2 pribadi yang mengasihiku. Jika mengalami kesulitan, aku tidak buru-buru menyerah. Aku menerima dan mensyukuri setiap pengalaman kasih, sekecil dan sesederhana apapun pengalaman itu. Jika aku masih sulit menemukan pengalaman kasih dari seorang pribadi di dunia ini, aku tetap percaya bahwa Allah mengasihiku.
Kasih ada sejak awal mula. Kasih mendahului kita, memberi kita hidup, dan merupakan inti sejati hidup kita. Bahkan ketika kita terluka, aku ada dan dapat hidup hingga hari ini karena pribadi yang telah mengasihiku, merawat aku, dan mencintai aku. Silakan bayangkan dan rasakan saat ini di hadapan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Santo Paulus berkata kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Kasih akan tetap ada. Ini aku kembali merenungkan, membayangkan Tuhan Yesus di depanku, dan ia berkata, "Aku mengasihimu. Lihatlah telapak tanganku. Aku telah mengukir namamu." Ini aku menyadari Allah mengasihi aku bukan dengan cara yang umum, melainkan dengan cara yang spesifik dan pribadi. Allah telah mengirim putranya yang tunggal, memberikan hidupnya bagiku, bagi kita, bahkan hingga menumpahkan darah, agar kita dapat memahami tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Nya bagi kita. Menyadari kasih-Nya begitu luas, hingga lautan tidak bisa menampungnya, maupun sungai tidak bisa memadamkannya. Aku menyadari
Kasih-Nya membuka segalanya dan membuka dunia baru bagiku. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dunia baru muncul. Kebangkitan Yesus Kristus beritahu kita bahwa jalan kasih yang diikuti tanpa syarat oleh Yesus hingga menyerahkan hidupnya sendiri bukanlah jalan menuju kehampaan, bukanlah jalan buntu. Jalan kasih adalah juga jalan yang membuka kita kepada kehidupan. Dalam Yesus Kristus, kita memiliki kepastian bahwa kasih ada dan kita dikasihi. Kasih adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena alasan inilah, penting bagi kita untuk mengenali kasih ini dalam hidup kita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang pelan-pelan kita kembali posisi saat ini. Nah, kecap-kecap kita mengingat semua kasih yang telah Tuhan berikan pada kita. Kita mengingat lagi orang-orang yang pernah mengasihi kita. Setelah perenungan ini, kita akan menuliskan beberapa pertanyaan refleksi yang akan menjadi panduan kita di percakapan rohani berikut ini. Mungkin bisa tanya. Kita ambil waktu sejenak untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan refleksi tentang dengan apa yang tadi kita rasakan sepanjang mendoakan latihan rohani tadi. Mungkin pertanyaan pertama, apa perasaan dominan yang muncul dalam batinku pada latihan doa ini? Lalu, adakah pribadi tidak terduga yang baru kusadari menunjukkan kasih-Nya kepadaku? Lalu, pengalaman kasih apa yang paling mengesankan bagiku? Pertanyaan keempat, adakah dorongan dalam diriku untuk membalas kasih pada pribadi itu? Apa yang hendak kulakukan? Bagaimana caraku meneruskan kasih yang telah kuterima pada orang lain di sekitarku? Dapatkah aku mengatakan dan merasakan bahwa dalam Yesus Kristus Allah telah dan terus mengasihi aku?
silakan. Saya kembalikan ke MC, Dokar. Terima kasih si Judith atas pengantarnya dan Pungta yang boleh kita dengarkan. Banyak pengalaman yang mengembirakan. Terima kasih atas pengalaman tentang tempat makan yang mengembirakan. Yaitulah cinta, yaitulah kasih yang tanpa sadar diberikan lebih dulu. Maka selalu bahasanya kita itu menerima cinta, selalu menerima cinta. Kamu lebih dulu dicintai, baru kamu mencintai. Dan cinta Yesus itu tanpa syarat sampai menyerahkan diri, sehingga kita mensyukuri. Maka dengan penuh syukur pula, mungkin kita hening sejenak, kira-kira 5 sampai 10 menit ke depan untuk kita kembali merefleksikan pertanyaan-pertanyaan yang baik yang sudah di-share oleh si Judith di chat maupun kemudian kita merenungkan bersama, merefleksikan bersama tentang pengalaman-pengalaman dicintai dan mencintai. Saya lebih suka dengan istilah mencintai dan dicintai. Mesti kita sungguh rasakan betul bahwa pengalaman dicintai dan mencintai itu sungguh ada di dalam diri kita. Maka saya persilahkan, saya akan memutarkan satu dua buah lagu, mungkin kira-kira 1 2 lagu untuk menemani refleksi kita pada malam hari ini.